sini aku mengingat kita yang dahulu. Ku bertanya pada diriku tentangmu, tentang dirimu. Ku bertanya apakah dirimu pun juga begitu di sana. Kamu mengingatku, ku di sini sendiri bernyanyi tanpa dirimu. Hanya aku dan ingatanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Ya, bersama saya lagi Novelia Yunistin Sanggem di program podcast Caw Ekam. Kali ini kita ada di segmen entertain. Let's go. Hey. Sudah hadir di studio kita seorang pemuda yang gagah dan rupawan. Wah, manis sekali di senyumnya. Beliau adalah salah satu musisi Lampung, yaitu bernama Bima Kirana Muda. Halo teman-teman. Bima, sejak kapan menggeluti musik bakatnya nih? Kalau minat musik sebenarnya dari kecil Mbak, dari SD itu kadang-kadang udah seneng nyanyi-nyanyi sendiri walaupun di kamar mandi gitu kan. Oh. Senang-senang nyanyi. Terus waktu SMP itu ngelihat teman bisa main gitar. SMP. Jadi ada mulai minat dari situ, minta ajarin temen. Cuma awal mulanya banget nih belajar musik itu gara-gara sakit hati. Hah? Sakit hati? Bukan. Kenapa itu? Kok sakit hati? Bukan soal perempuan ya, bukan soal sakit hati perempuan. Iya. Soal gitarnya, Pak? Justru soal karena pengen belajar musiknya itu, Mbak. Oh, gitu. Teman punya gitar nih di kelas gitu kan, sering nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Kita juga pengen bisa gitu kan. Kita pengen punya minat di situ, kita pengen bisa ada di situ. Teman gue minta ajarin, "Coy, tolong ajarin gue gitar sih. Lagu ini gak apa-apa dah, satu lagu aja yang penting gue tahu kunci gitu." Males lah. Dia ngomongnya, "Lu beli gitar dulu baru gue ajarin." Iya. Wah, dari situ sakit hati kan. Waduh, lihat nih gue bakal bisa lebih dari lu nih. Jadi motivasi ya? Iya, jadi motivasi di situ. Justru di situ kita beli gitar dan minta, waktu itu karena belum kerja kan, minta orang tua minta beliin gitar, belajar sedikit. Sempat putus asa sih Mbak, karena lumayan susah ya namanya belajar gitar. Iya, kalau yang serius ya maksudnya gitar beneran. Kalau yang cuma gitar biasa pegang gitar terang-terang ABCD lagi CDE mah yang mudah ya. Iya, balik lagi di situ karena sakit hati tadi kita jadiin motivasi itu kan. Karena kesel gitu tadi awal-awalnya. Kita ngeliat YouTube. Awal YouTube itu saya tahun berapa itu udah mulai ngeliat YouTube? Sekitar kelas berapa ya? 1 SMA kalau nggak salah. 1 SMA. Oh, dari SMP udah ini dengan gitar, SMA sudah mulai. SMA itu dulu saya panutan saya itu gitaris Korea Song Ha-jung. Sama kalau yang Indonesia itu Nathan Fingerstyle. Emang awalnya banget saya menggeluti fingerstyle. Itu genre apa sih Nathan itu? Dia lebih fokus ke instrumen gitar. Instrumen. Oh, ya. Jadi awalnya saya kan nggak pede nyanyi, walaupun ada beberapa yang bilang, "Bim, suara lu bagus, cuma tetap kita sendiri nggak pede. Takutnya kita udah dibilang kayak gitu kan kita nggak rasa kepedean, sebenarnya emang nggak bagus gitu. Cuma karena teman kamar mandi bagus semua kan. Udah ada efek otomatis kalau kamar mandi. Iya. Jadi awalnya di fingerstyle gitu kan, ya nyanyi apa? Nggak perlu nyanyi, jadi seolah-olah gitarnya yang nyanyi. Awalnya di situ, udah itu karena ada temen yang ngomong kan, "Bim, lo jangan cuma belajar fingerstyle, orang bosen dengernya. Orang juga kadang-kadang orang pengen ikutan nyanyi bareng lo. Jadi coba lo belajar lagu, lo belajar nyanyi segala macam, lo paham-pahamin chord banget." Ya udah dari situ gue belajar. Akhirnya mulai sekarang gue belajar lagi pede nyanyi. Oh iya, karena memang yang namanya penggemar instrumen itu hanya beberapa orang. Iya benar. Ya kan, hanya orang-orang yang tertentu. Nah rata-rata konsumsi publik ini, konsumsi masyarakat umum. Punya gitarnya sejak kapan nih?
Kalau punya gitarnya banget itu yang hasil sendiri ya. Saya kan kerja dari kelas 2 SMA. Kelas 2 Iya. SMA pulang. Ngapain tuh kerjanya? Jaga apotik. Oh iya, jaga apotik. Jaga mulai apotik, kerja. jadi pulang sekolah itu jam 2 siang itu, setelah itu langsung kerja gitu sampai tiap hari. Jadi pulang sekolah kerja. Nah, dari situ gaji pertama. Wah, gue harus punya gitar nih gitu. Iya. Kalau emang gue pengen kalau gue pengen bener-bener bisa di bidang ini, gue harus punya gitar sendiri. Jadi minta temen anterin ke Pringsewu gitu belinya. Belinya di Pringsewu. Waktu itu sekolah di mana? Sekolah di Pringsewu, di Oh, Man. di Pringsewu, di mannya. Oh, ya. Mungkin alumni ada yang nonton ya. Alumni Man Pringsewu. Man Pringsewu. Man Pringsewu. Nah, SMP-nya mana tuh? Kalau SMP malah di kampung MTS Oh, model. di Tanggamus? Iya. Oh ya, hai Tanggamus, cerita kami sedih nih katanya. Iya kan, ke Pringsewu ada semangat nih motivasi. Iya. Terus Dari situ udah beli gitar gitu kan. Itu tadi belajarnya fingerstyle tadi, ngelihat di YouTube. Sebenarnya saya nggak lihat tutorial sih, Bu. oh gitu. Saya Jadi apa? Feeling musiknya? feeling, di feeling. musik. Karena ngelihat video aja kan, ngelihat video dari Sung Ha Jung, ngelihat video dari Nathan Fingerstyle itu, saya cuma ngelihat gimana cara mereka main. Oh gitu. Oh, ini- Gayanya? Iya, cara mereka main. Gayanya aja. Oh tapi ininya enggak? Enggak. Misalkan gitar nih, nadanya di sini. Oh, larinya ke sini. Cobalah ngulik-ngulik sendiri. Nah, dari situ. Nah, fokusnya dulu karena Sung Ha Jung lebih lagu-lagu luar kan ya, karena dia juga Korea. Jadi saya lebih ke Nathan Fingerstyle-nya. Karena dia emang yang lokal Indonesia gitu kan. Emang banyak-banyak cover lagu Indonesia juga. Jadi di situ motivasi saya, apa yang Nathan Fingerstyle upload di YouTube, saya harus bisa lagunya. Oh gitu. Jadi semua yang di Nathan apa yang sudah di-share di videonya di YouTube bisa semua? Enggak semua sih, Nggak cuma semua. ada beberapa yang misalkan dia upload, saya coba pelajari. Oh keyakinan ya, Iya. saya harus bisa katanya kayak. Motivasi. Wah motivasinya keren nih. Itu dari awalnya itu dari nggak punya gitar guys. Iya, benar. Iya kan, nggak punya gitar, pengen punya gitar, mau belajar aja susah gitu karena disuruh beli dulu gitu kan. Setelah SMA ya kita lari ke mana Lampung. Lari per jalan tuh. Ya. Naik bis waktu Naik itu. bis ya. Jauh kalau Jauh kalau mau jalan. Lari capek. Terus Lulus 2016 itu sebenarnya bisa langsung kuliah tuh. Saya sebenarnya dapat jatah itu untuk lulus SNMPTN. Kan dibilang sama guru, kalau pengen masuk PTN katanya, utamain yang di Lampung dulu. Nah, karena saya tadi nggak mau kuliah, nggak mau belajar gitu kan, saya masukin yang luar-luar semua. Masukin di sombong banget waktu itu, sok pinter Iya, banget. Masukin di UNJ sama UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta semua. Dan jurusannya pun jurusan yang sok pinter. Iya. Di agribisnis sama hubungan internasional, padahal itu bukan bidang saya sama sekali gitu kan. Udahlah yang penting nggak lulus gitu. Mikirnya begitu. Masuk. Nggak lulus, alhamdulillah. lulus. Iya, alhamdulillah saya nggak lulus. Alhamdulillah ya. Saya malah Kalau nggak jadi beban juga di sana. bener. Bayarannya gede. Bayarannya gede, udah gitu nggak mau belajar. Udah jadi karena udah nggak lulus tuh kan, yaudahlah kerja lagi di apotek lagi di Bali. Di apotek lagi. Pringsewu masih ya? Di kampung di Talang Padang. Oh di Talang Padang. Terus kemudian kita bisa hijrah ke sini? Hijrah ke sini itu 2017 saya mutusin untuk kuliah di UIN Lampung. Oh gitu. Sekarang masih kuliah? Udah selesai. Udah selesai. alhamdulillah. Wah 2017 udah cepet juga ya. Oh ini memang artinya memang punya apa namanya kalau punya tujuan dia terlaksana Iya, maksudnya insya ya. Allah. Walaupun sebenarnya dia paling males gitu sebelum belajar ya kan. Tapi di UIN ngambil apa? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris sebenarnya kutu buku juga, Sir. Ya kan bacanya kamus. Hafalan, setoran. Iya. Nah, selama kita di UIN ya, selama kuliah itu. Jadi musiknya ini gimana nih kita keseriusan kita di musik? Nah, justru ini jalannya nih, Mbak. 2000 mungkin kalau misalkan saya masuk 2016, mungkin saya nggak ketemu teman-teman saya yang sekarang gitu kan. Oh, gitu. Karena di 2017 ini khusus di bahasa Inggris, saya banyak kenal teman-teman yang hobinya sama di gitar, hobi yang sama di musik. Gitu. Iya. Saya punya teman namanya itu Satria, Ponggo, sama Pamengku. Nah, kami ini satu jurusan di bahasa Inggris gitu kan. Satu jurusan satu alma mater ya. Iya, di bahasa Inggris. Dan emang hobinya sama-sama di musik, sama-sama di gitar gitu kan. Emang kami berempat nih di gitar semua, spesialisnya gitu. Tapi kalau sama-sama di gitar nggak satu band artinya. Gitar semua. Iya, benar. Iya. Kemudian Jadi kalau yang awal banget itu yang satu genre sama saya awalnya Satria. Kami sama-sama fingerstyle gitu kan. Nah, karena
awalnya di situ, kadang-kadang kami ngulik lagu bareng, cover, bikin video iseng gitu kan. Ya inilah. Kalau bahasa musisi itu ngejim bareng ya? Ngejim bareng gitu ya. Ngejim bareng. Nah, udah dari situ saya juga lama-lama nemu bosen, wah, fingerstyle ini banyak nih yang bagus gitu kan. Kalau misalkan saya terpaku di sini terus, saya nggak berkembang gitu. Saya nggak bisa ngeluarin suara saya gitu. Nah, saya belajar vokal. Kebetulan ayah juga lumayan nyanyinya lumayan gitu kan. Punya bakat juga ya bakat di nyanyi, suara. Di kondangan pasti nyanyi. Oh, ya. Kalau masuk kondangan pasti nyanyi. Terus om juga yang bungsu kebetulan apa ya, bisa dibilang kayak artis Lampung juga sih. Mungkin Siapa tuh? Fajar Yusuf namanya. Itu Kebetulan sering nyanyi lagu Lampung? Sering nyanyi lagu Lampung, penulis lagu Lampung juga pernah. Contohnya apa tuh? Ada satu mungkin yang bisa Lagu yang beliau agak umum. itu pernah diputar di MBK sih kalau nggak salah. Itu judulnya Sebambangan. Sebambangan. Heeh. Oh, Cuma- ya. Kayaknya lagu Tanggamus deh ya? Enggak? Apa lagu pesisir itu kayaknya? Sebambangan. Lebih pesisir. Pesisir Heeh. ya. Cuma hak lagunya dibeli. Ciptanya. Oh, dibeli Jadi oleh? yang nyanyi perempuan sih, saya juga kurang paham siapa. Jadi Mungkin yang di Kalianda itu bukan ya? kurang paham itu. Bukan. Oh, dibeli orang ya? Om tuh cuma nulis lagunya. Lebih ke pencipta lagu Iya ya? benar. Heeh. Udah itu balik lagi ke teman-teman tadi Mbak ya. Ada yang saran teman, Bim, fingerstyle tuh monoton. Kadang-kadang orang nggak tahu lagunya apa yang lu bawain. Coba lu belajar vokal. Orang-orang nyanyi itu kan suara-suara nyanyian itu kadang-kadang di YouTube juga saya lihat gimana teknik nyanyi gitu, walaupun sekarang nggak bener juga nyanyinya. Seenggaknya sedikit belajar gitu kan. Nah dari situ mulai belajar nyanyi. Jadi kita mulai fokus dengan selain gitarnya ya, bermusik dan bervokalnya dari kuliah. Dari kuliah. Oh, nah artinya kan sebenarnya kalau ngelihat proses dari SMP sampai ke kuliah itu proses idealis sebagai seorang seniman ya, seniman yang mencintai gitar. Kemudian apakah setelah bermusik lebih serius dengan vokal, apakah ini menjadi sebuah ladang rezeki juga? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kayak mana nih ceritanya tuh? Nah jadi kan awal-awalnya banget itu masih nggak pede nyanyi, jadi nyanyi masih nyanyi untuk Pernah ngeband nggak kita? Kebetulan band. Band ya. Di Karanganyar saya band, gitarisnya. Baru atau awal-awal mula? Belum lama sih, baru. Baru ya. Jadi baru kalau awal awal Juni. mula itu? Awal mula solo. Solo. Oh ya. Terus? Juni itu dibentuk band. Apa tuh namanya bandnya? Sabina Akustik. Sabina. Oh. Karena emang nama tempatnya itu Sabina Farm, jadi. Nama daerahnya atau apa itu? Itu nama kafenya. Nama kafenya. Oh. Sebenarnya itu lebih kalau siang lebih fokus ke ekowisata sih, karena di sana kan. Peternakan. Enggak, dia kebun buah naga. Oh, kebun buah naga. Jadi awal-awal sempet rame gitu kan, kalau cerita dari ownernya. Nah, terus ya kita semua tahu gara-gara COVID kemarin, jadi tutup sementara. Terus Juni itu diminta untuk buka lagi, sekalian ngerangkap sebagai coffee shop. Terus direkrut untuk akustik. Kebetulan udahlah saya belajar lah PD di sini gitu kan. Sampai di situ. Oh, jadi sebagai coffee shop juga, itu coffee shop itu yang buat kopi ya? Iya. Itu. Kopi. Tapi barista bisa? Belum ya. Jadi Pengen sih belajar. Pengen ya itu. Iya, ada sih sebenarnya buat belajar kayak gitu. Ya. Coffee shopnya, lalu ini juga soal musiknya ya. Iya. Wah, solonya. Ada ini nggak kita lagu sendiri? Kalau ini kan biasanya musisi kita hari ini tuh lebih banyak cover ya. Cover, ya benar. Tapi biasa katanya ini ya, karena saya bukan seniman musik. Katanya kalau sudah punya karya itu baru dibilang seniman ya. Iya benar itu. Ya, kan? Orang banyak bilang kayak gitu. Oh iya. Nah, ada nggak kita karya? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Ada berapa karya kita? Alhamdulillah udah jadi 3. 3. Ada 3 lagu. Nah, apa gitu? Kalau yang pertama itu ya untuk calon Mbak, insya Allah gitu kan. Insya Allah. Ini udah nyiapin lagu nih untuk Iya. calon istri saya, mungkin ini bakal jadi istri saya nanti. Wah, istilahnya. Lagunya. Kalau yang pertama itu judulnya itu Bidadari Rumah Ini. Wih, bidadari rumah ini. Wah, romantis sekali. Terus Yang kedua waktu itu lagi suasana lagi galau-galaunya nih gitu kan. lagi berantem? Enggak? Atau suasana lain selain pasangan? Ingat mantan sih. Oh, ingat. Itu lagi ingat mantan yang kedua. Oke, terus apa tuh? Kalau yang ketiga hampir sama kayak yang pertama, tetap ungkapan hati juga untuk kasih sayang. Tapi mantan juga? Enggak?
Enggak. Aduh, belum move on ya. Susah move on. Susah move on ya sama enggak dong, enggak kalau saya mah. Kalau yang ketiga ini sebenarnya lebih saya fokusin ke ibu. Oh, tentang orang ibu. tua lah. Orang tua, karena ya. ibu juga, saya dari kelas 6 SD udah tinggal dari ibu gitu. Ibu udah meninggal dari kelas 6 SD. Jadi udahlah saya Kerinduan ya. Mm-mm. Kerinduan. Jadi yang pertama itu bidadari di rumah. Bidadari rumah ini. Bidadari rumah ini. Yang kedua itu judulnya Aku dan Ingatan. Aku dan Ingatan. Yang ketiga Aku Untukmu. Aku untukmu, untuk ibu ya. Iya. Ibunya itu ibu guys. Ya. Tapi bisa dipak kalau dinyanyiin bisa ke siapa Bisa aja semua. kayak Lebih ini. liriknya saya bikin umum. Tapi diciptakan dia Untuk Bang ibu. Bima ini merindukan ibunya ya. Iya, benar. Untuk- Nah, tahun-tahunnya beda-beda nggak di waktu pembuatan tuh? Eh, Apa inspirasinya cepet banget nih, 1 bulan udah bisa ini. Kalau yang pertama sama yang kedua itu tahun 2020. Selang 2020. selang berapa bulan? Lumayan lama juga sih. Wah, Kalau yang lagu dari- ketiga awal tahun 2021 kemarin. Masih awal. Tapi ini yang nonton ya calon istri ya. Kalau ngomongin pertama, yang kedua itu kan dia nggak move on ya. Itu ujian guys ya. Jadi sabar aja. Ya kan? Itu ujian pasangan ya. Iya kan? Gue belain loh. Ya, makasih, Mbak. Makasih ya. Makasih, Mbak. Jadi kan kalau misalnya udah nikah nih, istri nonton ini kan nggak jadi berantem. Iya, benar. Memang itu ujian. Apalagi nanti di masa-masa mau ke pernikahan, Iya, lebih kuat lagi itu banget ujiannya. itu, Mbak. Ya kan? Oh ya, kita performan nih ya. Kita pengen denger nih. Mungkin yang best seller lah bahasanya itu. Coba dong kita performan nih. Boleh, Mbak. Teman-teman lebih seneng yang kedua. Yang kedua. Karena mungkin banyak dari mereka yang relate Pengalaman pribadi. Karena move on tuh emang susah. Susah. Iya, apalagi Kadang-kadang walaupun kita udah punya hubungan yang baru juga tetap aja ingat yang dulu. soalnya kenangannya itu yang susah benar dilupain ya. banget. Kalau orangnya biasa bisa dilupain Bisa kenangannya itu loh. Di motor berdua. Iya, hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Kering di badan. Wah. Ya kan? Sedih. Curhat kita ya. Oke. Ini full atau gimana, Mbak? Yang kedua. Terserah. Mungkin bisa refnya ya, 3 ref itu aja, mungkin 3-3-nya tapi refnya. Refnya. Atau apanya yang apa sih kalau yang lagi yang ininya tuh yang istilahnya yang bisa dinyanyiin berulang-ulang tuh ref kan? Ref. Iya, refnya mungkin. Tapi 3-3-nya nih. 3-3. Pertama nih apa tadi bidadari di rumah. Bidadari rumah ini. Bidadari rumah ini. Ya, untuk calon istri saya. Iya. Kalau di rumah ini saya guys Waduh. bidadarinya. Oke. Refnya ya, yang pertama ya. Lewat lagu ini ku ungkapkan semua isi hati, betapa bahagia ku punya dirimu. Kamulah bidadari rumah ini. Sampai nanti, sampai ragaku tak bernyawa lagi, sampai nanti nafasku tak berhembus lagi, aku akan selalu mencintaimu. Itu yang pertama. Tapi ngerti ya kalau orang buat lagu ini selalu yang berhenti bernapas. Coba jangan yang kayak gitu, itu bawahnya serem, horor. Berhenti bernapas. Berusaha romantis. Iya, berusaha romantis, berusaha ini ya buat merayu ini tuh. Iya, Sampai jadi aduh. pasangan saya hidup semati. Iya. Aku yang hidup dia yang mati. Tapi janganlah bang, itu serem, horor Iya. banget. Takut ini Yang rinduannya. tiga berarti ya. Iya. Mencintaimu tak pernah ingin aku sederhanakan, tak pernah ingin aku berikan jeda hingga ku mati. Dan takkan pernah ku sakiti hatimu sekali saja. Ku akan tetap di sini temanimu hingga ku mati. Aku untukmu. Oke tuh, kalau
mendengar musiknya itu apa sih Bang ya? Apa itu? Apa ya namanya? Genrenya atau apanya itu? Lebih ke pop sih. Pop ya? Iya, lagunya lagu-lagu pop romantis apa sih namanya? Sentimental ya? Iya. Iya, sentimental. Lebih yang menyentuh ke hati. Artinya ini Abang Da kita ini. Waduh, Abang Da. Bang Bima kita ini orangnya baperan. Iya udah ya. Kalau menurut saya Mbak ya, baper itu penting. Penting ya. Penting baper itu. Kalau enggak kita jadi egois banget ya. Iya. Tapi baper itu bisa egois nggak sih? Bergantung gimana baper kita sih. Gitu. Karena kalau kita baper kesannya maksa sama seseorang, nggak boleh juga. Ya. Kadang ya terlihat dari ciptaan lagunya, terus bawaan musiknya itu bermain perasaan selalu. Banget. Harus ya. Karena musik itu harus menjiwai. Harus menjiwai. Musik, kalau kata teman saya, yang bisa main musik banyak. Cuma yang gimana ngenakin musik itu jarang orang bisa. Gitu ya. Nyaman nggak di kita? Di musik? Alhamdulillah nyaman. Nyaman ya. Malah kalau ketika udah dapet rewardnya yaitu ketika bermusik menjadi sebuah pekerjaan juga menjadi hobi ya, bukan lagi beban ya. Iya. Ada orang yang beban guys, gitu ya, dapat kerjaan itu ya karena dia kebutuhan ekonominya jadi ini. Tapi kalau seperti seniman ini dia memang udah menyalurkan hobinya, rewardnya adalah bonus ya. Iya. Wah itu keren. Kita waktu setelah kita solo ya, baru 2 Juni ini ya, baru Juni ini kita ke Sabina ya. Nah, performan kita di Sabina di mana? Selalu di kafe itu? Selalu di kafe itu kalau di Sabina. Ada project gak kita? Sabina? Belum? Kalau di Sabina belum ada gitu. Belum ya? Masih cover-cover lagu-lagu di kafe ya? Karena tiga lagu saya tadi emang belum saya lempar ke mereka. Jadi memang milik pribadi kan ya? Milik pribadi gitu. Karena ya emang bener-bener apa ya, perasaan untuk diri sendiri sih gitu. Tapi itu kalau kepo-kepo udah ada di YouTube-nya? Belum, karena belum di launching ya? Belum di launching. Oh, gitu. Ini pertamanya di sini di. Wah, beruntung nih cewek kamu. Yang mendengar pertama beruntung. kali. Nanti kalau misalnya ini kita nggak di banned guys, karena kita duluan. Iya, benar. Iya, benar ya. Tapi harus dibuat. Bismillah. Iya, bismillah. Kalau bisa sih jangan cuma cover doang gitu, nyanyi gitu doang. Video klip gitu. Kita kalau butuh model bisa dipanggil. Banget. Oh iya ya. Susah menjadi perempuan. Iya, berharap banget saya kan. Kalau saya ini kan bukan milenial ya, tapi lebih ke transisi kolonial. Kalau butuh ibunya tadi kan. Oh masa ya? Iya, jadi Bang. Iya. Ya, kita lagi nggak ada endorse kopi, tolong ya UMKM kopinya yang kemarin bisa kirim. Boleh. Ya kan? Jadi saya juga dapat boleh. Iya, itu kita kemarin kan banyak UMKM kopi kita. Banyak loh kopi di Lampung ini kita. Dan itu memang harus diperkenalkan produk-produk yang ada di Lampung. Bang, minum dulu seputar musik. Kalau sekarang kegiatannya lebih ke musik sih. Musik ya. Cuma kalau sebelum musik ini, saya juga sempat jadi tukang masak. Koki kafe. Iya benar. Oh ya. Jadi pinter masak Bang? Sedikit gitu. Sedikit. Apa karena di kafe akhirnya mendadak pinter masak? Iya. Oh ya, belajar di situ ya, otodidak ya? Otodidak benar. Wah. Apa saja nih yang di spesial yang lebih ke fokus ke ayam-ayaman sih gitu. Oh iya. Ayam geprek tuh kan, ayam geprek itu sambalnya itu biasanya. Ayam gepreknya sambalnya saya yang buat gitu. Oh itu. Waktu masih di kafe ya. Jadi geprek ini bikinnya tangan-tanganan, Mbak. Oh gitu. Jadi bukannya geprek itu yang penting enggak. Oh gitu. Awalnya sih ngira cuma gitu doang, ayam tepungin digebuk digebuk aja. Penting jadi ayam geprek, ternyata enggak gitu kan. Kita harus merhatiin ukuran tepung, gimana ukuran air segala macem gitu kan. Dulu saya kerja itu di Inspirasi Corner di Sukarame, dekat kampus UIN. Nah, kebetulan sebelum di Sabina saya solonya di sana. Sampai sekarang sih, solo di Inspirasi Corner, Senin sampai Kamis saya setiap habis Isa perform di situ. Jadi belajar di situ. Belajar di situ. Belajar mental musik di situ, belajar mental gimana kita wirausaha di situ karena saya juga kan tinggal di sana, bareng sama bosnya gitu kan. Saya disediain kamar, jadi di situ benar-benar dilatih mental wirausaha dan lain-lain, manajemen waktu. Siapa itu Inspirasi Corner? Itu punya Pak Oki bukan ya? Punya Pak dosen, Pak Iqbal Fasa, dosen Febi di. Iya, di UIN ya. Di UIN. Halo Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal. Boleh dong main. Jadi di situ ngelatih semuanya, latih mental, wirausaha, manajemen waktu, manajemen karyawan segala macem.
sama musiknya juga di situ. Karena kalau misalkan senggang waktu masih kerja di sana, saya diminta perform di situ. Nyanyi, fingerstyle, ngiringin orang nyanyi. Kurang apa calonnya coba? Siapa nama calon kita? Boleh disebut? Boleh dong. Waduh. Nggak ada promo kan? Iya. Halo Mei, Linda. Mei. Love you. Belum Mei ya? Mei ya, tahunnya belum. Ya. Semoga secepatnya ya. Amin. Amin. Ya. Nah, udah orangnya romantis, ya kan, pinter gitar, pinter menciptakan lagu, pinter masak. Wah, ya jadi kan? kalau istri sakit nggak perlu GoFood. Nggak perlu GoFood ya? Saya masak. Iya, wah, ini calon suami yang siap siaga. Wah, iya benar. Nyuci bisa? Nyuci bisa. Iya dong, perantau mau pasti bisa nyuci. Dari kecil nyuci. Iya, perantau mau masih bisa nyuci. Kalau walaupun laki ya, kalau misalnya dia Iya. nggak perantau, itu biasanya kadang-kadang males kan laki ya kalau dia nggak perantau. Tapi kalau perantau itu pasti rata-rata bisa Iya, nyuci. harus. Apalagi kita punya aktivitas? Itu aja sih. Itu aja ya. Cuma karena sekarang udah nggak di cafe Inspirasi Corner lagi kan, saya nggak jadi tukang masak sana lagi. Kemarin saya Fokus di Sabina. belum, baru sekitar 2 bulan ini saya resign dari Inspirasi Corner gitu kan, karena pengen nyoba bisnis sendiri bareng om gitu. di rumah gitu kan. Bisnis apa nih kita? Cemilan sih. Cemilan. Oh, bentuk UMKM atau dia kuliner basah? Cemilan basah atau Baru cemilan cemilan? Hah? Cemilan basah sih. Cemilan basah ya? Oh, bukan yang kayak keripik-keripik yang gitu, Enggak, bukan ya? Oh, basah ya. Ada kedai kita atau Bismillah ada niatan pengen sih gitu. Jadi pengen ngumpulin modal juga di iya. situ. Wah, ini orangnya berwirausahanya. Ini karena Pak Febi tadi nih. Iya. Makasih iya. banget nih Pak Iqbal semua didikannya kan. Iya, hebat memang. Penuh dengan jiwanya, penuh dengan jiwa entrepreneurnya, iya, entertainnya, iya, wah, keren. Nah nih, Bang, musisi, apalagi musisi idealis ya, dan musisi-musisi yang ada lokalan lah bahasanya lokalan ya, untuk masuk ke dunia apa ya namanya, dunia entertain yang lebih besar, menasional lah itu kan kadang-kadang susah. Banget. Tapi walaupun sebenarnya digitalisasi ini membuat kita lebih mudah sebenarnya gitu. Tapi kan nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Benar. Nah, itu kan ada juga yang kawan-kawan akhirnya musik nggak dapat apa-apa nih, gue lebih akhirnya meninggalkan musik ya kan. Ada yang seperti itu. Nah, kasih motivasi nih ke kawan-kawan kita, ke sahabat-sahabat Cawak Ekam Lovers yang tetap harus semangat bermusik. Musik kan abadi ya kalau nggak salah. Iya, musik abadi. Buat teman-teman yang emang suka musik gitu kan, menurut gua terus dalemin aja sih gitu kan. Karena menurut gua pribadi, bukan maksud pengen mengecilkan seni-seni yang lain kan, jadi seni yang lain. Menurut gua musik ini lebih fleksibel dalam pengungkapan perasaan. Iya. Sedih, bahagia ada semua di musik ini. Emang puisi ada juga. Sebelumnya emang sebelum di musik sempat senang puisi juga. Cuma setelah gue pikir-pikir, musik lebih fleksibel gitu kan. Lebih penyampaiannya orang bisa ikut bareng nyanyi, orang bisa ikut hanyut dalam alunan musik itu lagi gitu kan. Iya. Lirik-liriknya gitu. Meresapi sebuah isi hati itu juga ada di musik ya. Dari musik, Iya. lebih mudah. Lebih mudah gitu penyampaiannya. Nah, itu tetap semangat, Tetap ya semangat. kan? Tetap semangat. Apalagi yang memang fokus di dunia musik. Iya, Digitalisasi itu harus dipergunakan hari ini, ya kan? YouTube-nya mulai di ini 3 lagunya kan. Siap. Iya Nanti proses. dong. Bismillah. Iya. Nanti sih kita subscribe juga kok. Siap, makasih ya. Iya. Nah, sahabat Cawak Ekam Lovers nih, siapa tahu nih Bang, ada yang kepo-kepo nih dengan Abang, Waduh, ya kan boleh. Bang Bima. Saya Tapi senang jangan cemburu dikepo. ya, Mbak Mei. Jangan cemburu ya. Siapa tahu pengen, ya tadi ini kan di kafe nih. Siapa tahu ada yang sahabat Cawak Ekam pengen ajak dong performan di tempat kita, ya kan? Boleh. Bener kan? Atau ayo dong nge-gym bareng, ya kan? Boleh, Atau boleh. yang kan bisa di sebelum Janur Kuning melambai kan kita bisa ya. Waduh, jangan dong. Ya enggak, ya kan istilahnya mau kepo pengen lebih tahu nih Oh, iya, tentang Bang Bima. Boleh dong dikasih tahu IG-nya, FB-nya, YouTube-nya, ya kan? Kalau Instagram @bimakirana, A-nya 3 yang terakhir. Kalau YouTube nggak jalan sih Mbak. Belum ya? Karena ada ketakutan soal copyright gitu. Oh gitu, cover ya? Iya, cover. ya? Cover. Iya. Kalau takutnya kalau kita langsung lempar lagu kita pribadi ke YouTube, takutnya malah diklaim orang. Oh gitu. Karena kita belum ini kan punya hak patennya Punya kan. Patennya. Oh, jadi tapi masih tapi ada ya walaupun cuma ini enggak. Ada tetap ada. Apa tuh?
Bima Kirana namanya. Bima Kirana. Nah kalau FB kita main nggak? Udah lumayan nggak aktif, cuma namanya Bima Kirana Muda. Nama asli. Oh, Bima Kirana Muda ya guys. Nanti guys kalau yang mau kepo-kepo, kalau WA-nya di-share nggak nih? Jangan. Oh enggak, nanti. Nah kalau yang mau kepo-kepo tinggal DM IG-nya ya kan, atau ke Cawekam guys. Mbak mau dong ya, nanti kita calling ya. Nanti data-data dari Bang Bima Kirana Muda ini akan kita tulis di deskripsi di bawah ini ya guys. Mungkin itu saja ya Bang Bima ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga udah diundang di sini nih, Mbak. Iya, wah ini sebuah kebanggaan bagi Cawekam bisa menampilkan sosok fenomenal, coba. Ini kadang-kadang saya agak lebay gitu. Tapi enggak, siapa tahu ini adalah generasi saya sudah masa transisi kolonial ya. Kalau beliau ini kan masih ada masa depan yang lebih tinggi. Dia bukannya hanya musisi lulusan yang istilahnya musisi biasa. Beliau ini juga kuliah bahasa Inggrisnya pasti hebat nih. Amin. Ya kan, pasti minimal lagunya benar gitu bahasa Inggris. Minimal nyanyi lagu itu benar. Ya kan, udah gitu entrepreneur, dia punya jiwa usaha, bukan hanya sebagai karyawan tipikalnya. Gue cuma kerja di ini aja lah, tapi punya pemikiran untuk menjadi wirausaha. Wah, ini sosok yang siapa tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan beliau sudah maju jadi kayak Cawekamnya. Ya. Iya dong. Ya nggak bakal lupain sih di sini. Iya dong ya. Terima kasih sekali lagi Bang Bima atas kehadirannya. Semoga usahanya lancar, semoga kegiatan-kegiatannya tetap lancar, maju, sukses dan jaya, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa yang baiknya semoga kembali ke Cawekam juga. Oh iya dong. Harus itu. Iya, sama-sama mendoakan. Ya, lebih sama-sama bermanfaat. Iya. Ya, saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Bima Kirana Muda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.